Salah perhitungan. Dia pikir Habib Rizik Arab nih. Ini bukan Sunda nih. Begitu kita adu aja sama orang Sunda. Nah, jadi dibuatlah itu cerita. Habib Rizik menggunakan adat Sunda, campur jadi campur racun. Tujuannya supaya orang-orang Sunda benci saya. Anda jangan main-main dengan orang Sunda. Saya kasih contoh tahun 87, saudara. Bagaimana ada dua ustadz ditangkap oleh polisi, kemudian dipenjara, dipukuli. Begitu santri tahu, itu se-Jawa Barat, khususnya Tasik, Garut, Ciamis, seluruh kantor polisi dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, pada kesempatan pengajian kali ini saya ingin mengajak segenap kaum muslimin, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan atau menyaksikan lewat siaran radio maupun televisi rasil dan lainnya. Kita ingin ingatkan sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita, di mana ada satu dosa yang sangat besar sekali, dosa terbesar di antara dosa-dosa besar yang ada, dosa yang bisa merontokkan iman dan Islam, yaitu yang saya maksudkan tidak lain dan tidak bukan adalah dosa syirik. Hari ini akan kita bahas dengan menggunakan slide. Jadi bagi mereka yang ingin melihat layar, silakan duduk di sebelah depan untuk bisa melihat layarnya. Ustadz Ja'far, mejanya boleh ditarik, tidak apa-apa. Jadi bisa buat orang duduk. Nah, nggak apa-apa, ditarik dikit aja. Ya, cukup. Jadi bagi mereka yang ingin lihat layar, silakan ambil posisi yang bisa melihat layar. Kenapa masalah ini sangat urgen, soal syirik? Mari kita perhatikan
Firman Allah dalam surat Luqman ayat 13, ketika Allah menceritakan bagaimana Luqmanul Hakim ketika memberikan nasihat dan wasiat kepada putranya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Jadi Allah menceritakan wa idh qala Luqman, tatkala Luqman berkata libnihi kepada putranya, wa huwa ya'izuhu, dan dia memberikan pelajaran kepada sang putra, menasehatinya. Di mana Luqman mengatakan kepada sang anak, ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka, karena sesungguhnya syirik itu, kemusyrikan itu, la zulmun azim, sungguh suatu kezaliman yang sangat besar. Kenapa disebut kezaliman yang sangat besar? Karena siapa-siapa yang berbuat syirik berarti dia mengantarkan jasmaninya, jasadnya, dirinya untuk dikeburkan ke dalam neraka jahanam. Nah, oleh karenanya orang yang melakukan dosa syirik tadi berarti sekurang-kurangnya dia sudah menzalimi dirinya sendiri, bahkan bukan dengan sembarang kezaliman, tapi dengan kezaliman yang amat besar. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah menyatakan faqala ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jadi Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni ayyusyraka bih, untuk dipersekutukan. Jadi Allah tidak mengampuni siapapun yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Artinya kalau ada orang meninggal dunia kembali kepada Allah membawa aneka ragam dosa, maksiat dan kemunkaran, apapun dosa yang dilakukannya semuanya masih ada harapan dapat pengampunan dari Allah, kecuali syirik. Jadi kalau orang meninggal dunia membawa dosa syirik, mempersekutukan Allah, membawa dosa kekufuran, jangan mimpi untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita di dunia masih punya kesempatan untuk taubat, dosa apapun masih ada jalan taubatnya. Tapi kalau sudah kembali kepada Allah, maka semua dosa, dosa apa saja ada harapan Allah ampuni. Manakala Allah berkehendak, Allah bisa ampuni. Dosa apa saja Allah bisa ampuni. Kecuali satu, Allah yang memberikan pernyataan, jangan coba-coba mempersekutukan Allah. Makanya pantas kalau tadi Luqmanul Hakim sebagaimana Allah ceritakan, ya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang terbesar. Nah, bagaimana enggak terbesar? Orang yang bawa dosa syirik enggak dapat pengampunan dari Allah. Makanya hati-hati dengan dosa syirik. Hati-hati dengan kemusyrikan. Di luar ada Kiai Nur Sasih, silakan Kiai Nur Sasih, boleh masuk ke dalam Kiai. Masuk ke dalam di sini. Ada tempat Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Habib Ahmad Aidit juga masuk Habib. Silakan Habib. Silakan Kiai. Ada tempat di depan. Silakan. Itu sebelah sana kasar. Habib Ahmad Aidit. Silakan Habib, masuk dalam Habib. Ada tempat duduk. Nah, fadhal.
Kemudian di dalam surat An-Nisa 16. Dalam surat An-Nisa ayat 116 Allah ulangi lagi. Di mana Allah menyatakan faqala ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'id. Jadi kalau di ayat 48 Allah menyatakan wa may yusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan Allah faqad iftara itsman azima, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Nah, di ayat 116-nya Allah nyatakan wa may yusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya melalui pengajian ini kita ingatkan hati-hati. Jangan sampai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, rontok, hancur karena kemusyrikan. Jangan juga sampai gara-gara kemusyrikan habitat a'maluhum, yaitu gugur semua amalnya, saudara. Semua amal ibadah kita gugur, pahala semua gugur, bahkan iman Islam rontok akibat kemusyrikan. Makanya umat Islam harus pandai-pandai menjauhkan diri daripada kemusyrikan. Apalagi Allah kasih amanat, sebagaimana kita ketahui dalam surat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat Ali Imran, bagaimana Allah mengingatkan kita semua, yaitu Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah serukan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan yang menarik, Allah kasih amanat, jangan sekali-kali kamu mati kecuali tetap sebagai orang muslim. Artinya bagaimana kita hidup dengan iman dan Islam, dan kita kembali kepada Allah tetap dengan iman dan Islam. Bagaimana caranya kita hidup sebagai seorang muslim, dan tidaklah kita mati kecuali tetap sebagai seorang muslim, insya Allah. Jadi sekali lagi, waspada kepada perusak iman dan Islam, yaitu kemusyrikan. Nah, kenapa tema ini sengaja saya jadikan sebagai pengantar? Sebagaimana tadi disinggung oleh Habib Muhammad Al-Attas, begitu juga Habib Ahmad Fikri Bafaraj, tentang apa yang terjadi di Purwakarta. Apa hubungan Purwakarta dengan kemusyrikan? Nah, nanti Anda yang akan menilai sendiri. Saya akan memberikan data-data, fakta-fakta yang kita kumpulkan dengan bantuan Ustadz Abdullah Coban, yaitu putra daripada almarhum Kiai Haji Abdullah Coban di Purwakarta. Dulu beliau sebagai ketua Tanfizi FPI di Purwakarta, kemudian sebagai ketua MMI Purwakarta, kemudian sebagai ketua Majelis Syuro FPI Purwakarta sampai akhir hayatnya. Beliau sudah meninggal dunia. Dulu ketika ada beliau, beliaulah yang dengan gigih melawan kemusyrikan di Purwakarta. Sampai berhadapan dengan pengadilan, berhadapan dengan polisi, dan seterusnya. Tapi setelah beliau wafat 3 tahun yang lalu, nah ini hampir tidak ada lagi ulama di Purwakarta yang berani secara frontal untuk melawan kemusyrikan yang disebarluaskan oleh bupatinya. Nah, sehingga akhirnya proses kemusyrikan itu semakin hari semakin merajalela. Sampai akhirnya putra almarhum, yaitu Ustadz Syahid Coban, setelah menyelesaikan pelajarannya, pendidikannya di Al-Azhar, kemudian kembali pulang ke Purwakarta dan melanjutkan perjuangan almarhum ayahandanya. Nah, beliau yang keliling ke sana kemari, Ustadz masih sangat muda umurnya, mencoba merajut kembali, menyatukan kembali para kiai yang ada di Purwakarta dan membangkitkan semangat juang mereka.
untuk melawan kemusyrikan. Akhirnya digelarlah tabligh akbar 2 minggu yang lalu di kota Purwakarta dengan menghadirkan ratusan ajengan, ratusan kiai dari berbagai pondok pesantren, dan dihadiri tidak kurang dari 50.000 umat Islam Purwakarta. Dan yang menjadi penceramah utamanya adalah saya. Dan tema yang saya angkat adalah tentang bagaimana selamatkan Purwakarta dari kemusyrikan. Karena itu muncul pertanyaan kita, ada apa di Purwakarta? Nah, mari kita lihat secara perlahan. Perhatikan gambarnya. Saya masukkan gambar, foto-foto. Ada apa di Purwakarta? Pertama, di mana bupati ini mencoba mengangkat festival-festival atas nama budaya, adat, dan tradisi. Nah, untuk menarik masyarakat, maka dikumpulkanlah masyarakat, dibuat festival tumpeng. Ini dibuat tumpengan sajian itu ada hampir 40.000 sajian. Ya, kalau tumpeng ini dibagi-bagikan kepada orang miskin, tentu bagus. Nasi tumpeng itu dimakan rame-rame, tentu bagus. Tapi kalau nasi tumpeng ini sebagai sesajen untuk dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul dan yang sejenisnya, tentu ini menjadi persoalan sangat serius karena melibatkan ribuan umat Islam dan puluhan ribu sajian-sajian tersebut akhirnya mubazir, miliaran duit masyarakat akhirnya menguap. Yang kedua, diadakan festival topeng. Nah, jadi coba dia angkat dulu budaya-budaya untuk daya tarik. Nggak ketinggalan, polisi pun dipakai topeng semuanya. Kita ada fotonya. Anda bisa lihat, ini kepolisian Polres Purwakarta. Nah, semua dipakai topeng. Itu foto yang atas dengan baju putih, itu foto bupatinya. Nah, kemudian di bawah masyarakat dilibatkan dalam festival topeng. Ini topeng-topeng dari topeng-topeng pewayangan yang dikembalikan ke zaman masa Hindu. Kemudian yang ketiga, festival Egrak. Ini satu festival yang mempertontonkan Nyi Roro Kidul. Nah, itu menaklukkan musuh-musuhnya. Nah, kalau kayak kita nih di Jakarta dulu ada jenis kuda lumping dan yang sejenisnya. Nah, kemudian dengan menghadirkan arwah-arwah seperti upacara jelangkung dan seterusnya. Nah, ini yang dipertontonkan di tengah masyarakat dengan nama Festival Budaya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya yang keempat, Festival Cetok. Nah, ini Festival Cetok ini hampir serupa dengan bebegik. Nah, karena itu kita langsung masuk yang kelima, Festival Bebegik. Apa itu bebegik? Bebegik itu jenis orang-orangan yang dibuat dari alang-alang yang biasanya petani taruh di tengah sawah untuk nakut-nakuti burung, nakut-nakuti hama, nakut-nakuti tikus. Seolah-olah di situ ada petani sedang bekerja. Sebetulnya tidak ada masalah. Nah, itu kan kecerdasan petani untuk mengusir hama. Nah, tapi di kemudian hari akhirnya bebegik itu didewakan. Nah, dia menjadi dewa penjaga pertanian, dewa pemberi keberkahan. Nah, kemudian di Purwakarta, bebegik ini pindah ke tengah kota, bukan di tengah sawah lagi. Nah, ini yang terjadi. Jadi di Gapura, depan kantor pendopo, dibikin festival di jalan-jalan. Bahkan ada surat edaran bupati yang mewajibkan setiap kelurahan membuat bebegik untuk dipajang di ujung gang. Nah, kalau tidak, subsidi dicabut. Akhirnya semua kelurahan bikin. Jadi kota bebegik. Jadi kalau orang Sunda tahu tuh bebegik apa, saudara? Nah, ini fakta. Jadi kita punya fotonya. Bukan konon, katanya, atau fitnah. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam, nggak sampai di situ. Nah, sang bupati pun menciptakan kereta kencana. Setelah dibuat kereta kencana, setiap hari jadi Purwakarta, setahun sekali, kereta kencana ini diarak keliling kota.
Ada apa dengan kereta kencana ini? Mari kita lihat. Pertama, kereta ini diarak dan diistimewakan bagaikan kendaraan sang maharaja. Dua, kendaraan tak berpenumpang ini diberikan wewangian yang aneh. Diberikan macam-macam kemenyan dan seterusnya. Tiga, setiap waktu-waktu tertentu harus dimandikan. Diberikan dupa dan sesajen. Nanti kita lihat fotonya. Empat, kereta kencana tersebut khusus untuk mengarak arwah Nyi Roro Kidul keliling Purwakarta. Ini dia yang nyatakan sendiri. Nanti kita lihat cuplikan-cuplikan beritanya. Nah, jadi dia sendiri, bupati yang mengatakan ini untuk mengarak Nyi Roro Kidul. Nggak sampai di situ. Begitu orang tanya, lalu sekarang Nyi Roro Kidul kan nggak ada ini kan cuma setahun sekali buat Nyi Roro Kidul. Lalu setiap hari siapa menggunakan itu kereta? Apa dijawab? Dia katakan yang mendiami kereta itu adalah Ki Jagaraksa dan Nimas Melati. Dan pada hari-hari tertentu disimpan semacam sesajen di bawahnya. Nah, jadi ada takhayul, kurofat yang mengarah kepada kemusyrikan. Nah, ini yang dimasyarakatkan di tengah masyarakat Purwakarta. Mari kita lihat beberapa dokumen. Ini pada acara festival budaya. Dikeluarkan kereta, kemudian diiringi dengan macam-macam budaya, termasuk bebegik, diarak keliling kota. Nah, jadi dengan judul mengarak daripada Nyi Roro Kidul keliling kota Purwakarta untuk memberkahi kota Purwakarta. Kemudian yang berikutnya, ini bukti sedang diberikan sesajen. Nah, ada orangnya, ada sesajennya. Ini ditaruh di pendopo, di kantor bupati. Jadi Anda bisa lihat. Nah, jadi waktu tertentu diberikan sesajennya. Kemudian ini bukti berita, yaitu di beberapa media internet, bagaimana pernyataan bupati yang menyatakan bahwa kereta kencana dihuni oleh Ki Jagaraksa dan Nimas Melati. Jadi bukan kita yang menuduh, dia yang mengucapkan itu di depan publik. Nah, kemudian ini yang paling menarik. Setelah kereta kencana jadi keliling arak di Purwakarta, maka bupati meminang dan menikahi Nyi Roro Kidul. Ini diumumkan pada hari jadi Purwakarta ke-184 dan Kabupaten Purwakarta ke-47. Dia sendiri yang mengumumkannya bahwa Deddy Mulyadi resmi meminang dan menikahi Nyi Roro Kidul. Jadi Anda bisa lihat ini arahnya kemana sudah bisa lihat. Jadi mulai dari nasi tumpeng dulu, bebekik dulu, terus rakyat itu digiring sampai kereta kencana sesajen, dan pada akhirnya dia mendeklarasikan kalau dia itu menikahi daripada Nyi Roro Kidul. Nah, ini beritanya dalam tiva.co.id. Nah, di mana dia mengatakan pemimpin hebat harus nikahi Nyi Roro Kidul. Nah, kemudian di sini ini yang dinyatakannya. Nah, ini pernyataan dia yang kita berikan tanda merah. Jadi bukan kita memfitnah. Baik. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Dalam suatu pidato depan masyarakat Purwakarta, dia bercerita tentang aneka ragam kecelakaan yang sering terjadi di jalan tol Cipularang atau Cipali. Cipali itu yang melintasi Purwakarta. Nah, dia katakan kenapa kok bisa terjadi kecelakaan? Nah, karena yang liwatnya tidak permisi dulu dengan Prabu Siliwangi. Jadi dia katakan kalau mau selamat lewat jalan tol tersebut, sebut nama Prabu Siliwangi. Ada beritanya, tapi dia tetap tidak mau dituduh ini syirik. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Dalam semua festival budaya yang disajikan, selalu disajikan ritual Sunda Wiwitan. Termasuk syair-syair Sunda Wiwitan, kemudian keyakinan-keyakinan Sunda Wiwitan. Nah, itu semua dibacakan dalam acara festival budaya di Purwakarta. Jadi setiap festival selalu ada ritual keagamaan Sunda Wiwitan atau kejawen atau Hindu dengan bungkus spirit budaya. Baik, yang ke-10 dia buat patung di semua tempat. Ada patung Gatot Kaca, ada patung Bima,
patung ini bukan patung kecil, patung besar. Ada yang patung tingginya 7 meter, ada yang 6 meter. Di seluruh pelosok kota. Nggak sampai di situ. Bahkan dia targetkan 1000 patung menong. Nah, ini patungnya. Jadi kalau Anda keluar dari tol Jatiluhur ke kiri memasuk kota, itu sudah ada 20 kiri kanan patung menong. Dan sudah disiapkan bangunan-bangunan untuk meletakkan di atasnya patung. Bangunan itu sudah ada puluhan. Target dia 1000 patung seluruh Purwakarta. Ini dulu tahun 2011, waktu baru membangun 10 patung, itu yang 8 patung dihancurkan oleh almarhum Kiai Haji Abdullah Joban. Nah, jadi kalau ada yang mau lihat rekamannya, silakan buka website saya. Nah, itu rekaman videonya kita muat. Bagaimana proses penghancuran patung-patung tersebut. 8 patung sudah dihancurkan. Tapi setelah Kiai Haji Abdullah Joban meninggal dunia, dia makin merajalela untuk membuat patung-patung tambahan. Nah, jadi jangan juga kaget. Karenanya ketika itu saya masih ingat betul Kiai Haji Abdullah Joban mengatakan, kalau kita diam terhadap patung-patung ini, nanti patung jadi kiai, kiai jadi patung. Nah, maksudnya apa? Kiai jadi patung, kiainya bungkam. Kiai tidak bersuara, kiai tidak berani untuk melawan kemunkaran. Akhirnya jadi patung. Patungnya jadi kiai. Maksudnya apa? Patungnya dimuliakan, patungnya dihormati. Yang mestinya kiai yang dihormati dimuliakan, jadi patung yang dihormati dan itu kalimat masih saya ingat betul. Beliau katakan di mana-mana, kalau kita diam, nanti patung jadi kiai, kiai jadi patung. Nah, jadi artinya perjuangan beliau rahimahullah ta'ala luar biasa. Nah baik, selanjutnya kita lihat ini berita-beritanya. Dia bicara soal patung, program-programnya, bukti dia yang menyatakan akan membangun 1000 patung. Nah kemudian dia membuat gapura Hindu. Ini bukan gapura Sunda. Gapura Sunda itu mirip dengan gapura Banten. Gapura Banten itu mirip dengan gapura Cirebon. Gapura Cirebon mirip dengan gapura Demak. Loh, kenapa bisa begitu? Karena dulu Kesultanan Demak, kerajaan Islam yang berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit. Nah, kemudian dari Demak ada ekspansi sampai ke Cirebon. Berdirilah kesukuhan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Itulah untuk pertama kalinya ada kerajaan Islam di Jawa Barat. Jadi dulu kerajaan Hindu Jawa Barat itu ruang lingkupnya seluruh Jawa Barat, Banten dan Betawi, Jakarta. Jakarta ini masuk Sunda dulu. Jakarta masuk kerajaan Sunda, Banten masuk kerajaan Sunda, dan seluruh Jawa Barat. Nah kemudian Sunan Gunung Jati ekspansi lagi ke selatan sampai ke Banten. Nah di Banten ada Sultan Hasanuddin, yaitu putranya yang memimpin Banten, Kesultanan Banten. Nah, di situ berdiri lagi kerajaan Islam. Nah, kemudian terjadi pertempuran dengan kerajaan Hindu di Jawa Barat. Akhirnya Sultan Hasanuddin berhasil memenangkan peperangan. Nah, pertanyaannya, kenapa Sultanan Banten begitu mudah menang, melawan, yaitu Kesultanan Hindu di Jawa Barat? Sebab ternyata sebelum Sultan Hasanuddin masuk ke Jawa Barat, orang Jawa Barat sudah banyak yang masuk Islam. Jadi dari zaman, kalau mitosnya Jawa Barat dari zaman Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi. Jadi beliau yang pertama masuk Islam, kemudian mengislamkan Jawa Barat. Nah, jadi memang masyarakat Sunda sudah banyak yang masuk Islam. Jadi begitu Kesultanan Banten mengirim bala tentara Islam masuk ke Jawa Barat, gayung bersambut. Nah, akhirnya itulah kunci kesuksesan. Akhirnya setelah saat itu seluruh Jawa Barat tanpa terkecuali berhasil diislamkan. Makanya kalau ada orang Jawa Barat bukan Islam dianggap aneh. Kalau ada orang Sunda bukan Islam itu dianggap aneh. Karena Sunda itu identik dengan Islam, Banten identik dengan Islam, Betawi identik dengan Islam. Jadi kalau ada Betawi bukan Islam, aneh. Orang Betawi juga bingung, kok ada Betawi bukan Islam. Nah, jadi kenapa begitu? Karena memang dari dulu identik. Nah kemudian masuk Belanda belakangan, nah mulailah ada proses kristenisasi. Tapi itu pun mereka tidak berhasil. Belanda untuk mengkristenkan Betawi, Banten maupun Jawa Barat. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah sehingga
Sejak saat itu gapura-gapura yang ada di seluruh Jawa Barat, Banten, itu merupakan gapura Islam. Jadi ornamennya itu ornamen Banten atau ornamen Cirebon atau ornamen Demak. Tapi sekarang di Purwakarta dibalikin lagi ke zaman Hindu. Ini ornamen Bali nih. Ini gapura Bali nih. Ini bukan gapura Sunda. Ini gapura Hindu. Nah, jadi kelihatannya sepele, tapi jangan lupa ini simbolisasi nih. Nah, ini simbolisasi Hindu untuk dimasyarakatkan di tengah masyarakat Purwakarta. Dan ini bukan satu, hampir di setiap gang. Setiap gang di Purwakarta itu setiap kepala desa diwajibkan untuk membuat gapura Hindu. Setiap desa harus bangun gapura Hindu di seluruh wilayah Purwakarta. Baik, yang ke-12 kita lihat lagi, janur. Biasanya orang pakai janur sekali-sekali, lagi ngawinin pakai janur. Orang maklumi hanya sebagai tanda saja. Nggak ada niat-niat untuk kemusyrikan. Nah, tapi kalau di Purwakarta bukan hanya lagi perkawinan. Setiap hari di kantor pendopo, di taman-taman kota, di mana-mana selalu dikasih janur. Setiap RT, setiap RW wajib pasang janur di ujung gang. Tanpa ada embel-embel perkawinan, nggak ada. Nah, ini ada apa dengan janur? Janur ini janur penjor Hindu. Apa itu penjor Hindu? Mari kita lihat, buka sendiri, tanya orang-orang Hindu. Penjor merupakan persembahan umat Hindu kepada Barata Mahadewa yang beristana di Gunung Agung, karena gunung diyakini sebagai istana yang maha kuasa yang memberi kemakmuran kepada umatnya. Nah, ini dari web kita ambil, dari masyarakat Hindu sendiri. Kemudian disebutkan lagi penjor adalah salah satu sarana upacara dalam merayakan Hari Raya Galungan dan merupakan simbol gunung yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Seperti halnya Gunung Agung, di mana terletak Pura Besakih yang merupakan tempat pemujaan terbesar bagi umat Hindu di Indonesia. Ya, ini persoalannya bukan sembarang janur, ini janur penjor Hindu yang disebarluaskan, bahkan diwajibkan. Setiap RT, setiap RW untuk buat janur. Kalau enggak, subsidi mereka dicabut oleh pihak Pemda. Jadi ini dijadikan program, yaitu kabupaten resmi. Kemudian kita lihat lagi, pohon dililit kain poleng. Jadi sepanjang jalan Purwakarta, ini kain poleng. Kain poleng itu yang kotak-kotak hitam putih itu, kayak catur itu. Nah, ini kain poleng. Nah, ini bukan sembarang kain. Orang bisa mengatakan, itu kan untuk keindahan kota. Apa betul? Untuk keindahan kota? Pertanyaannya, kalau untuk keindahan kota, kenapa kainnya kok kain Bali yang dipakai? Ada apa dengan kain poleng Bali? Nah, kita tanya orang Bali, kita tanya orang Hindu. Kain poleng yang diikatkan pada pohon-pohon besar atau juga tempat yang dianggap tengat atau angker, dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa pada lokasi tersebut ditempatkan istana energi roh para buta penunggu karang dan hiangan. Ini etikat ini dari masyarakat Hindu. Orang-orang Hindu Bali seperti ini etikatnya. Jadi bukan sekedar untuk keindahan kota. Makanya dia punya kotaknya khas, hitam putih. Ini disebut kain poleng. Ini bukan, kalau orang Sunda, orang Jawa sama, batik mereka punya ciri khas. Nah, bukan kain poleng. Jadi kalau dia mau bicara soal Sunda dan Jawa, mestinya digunakan batik Sunda. Nah, bukan digunakan kain poleng. Jadi ada filosofinya. Nah, sekarang ikat kepalanya kita lihat. Ini ikat kepala Hindu, bukan ikat kepala orang Sunda. Kita lihat perbandingannya. Itu di atas ikat kepala orang Sunda semua. Saya mau tanya, sama atau beda? Beda. Itu yang di atas itu ada berapa tuh? Ada 12 foto. Itu ikat kepala orang Sunda semua. Tapi kalau yang dia pakai, ini ikat kepala orang Hindu. Ini bukan sembarang ikat kepala ini. Bukan imamah, bukan sorban yang dipakai Mahabaib ini. Beda. Nah, sekarang apa sih ikat kepala ini bagi umat Hindu? Mari kita tanya orang Hindunya. Nah, kita tanya orang Hindunya. Nah, coba kita bacakan di situ. Jadi yang namanya udeng, destar, ikat kepala di bagian kepala yang kerap diistilahkan Prabu, adalah tempat bersemayamnya dewa akal pikiran serta awal dari semua perbuatan yang diberkati oleh Sang Hyang Widi.
Jadi ini persoalan etikat ini. Jadi dia ingin memasyarakatkan budaya Hindu di tengah masyarakat Sunda yang sudah identik dengan Islam. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Baik. Ada lagi yang tidak kalah menarik di Purwakarta. Setiap malam bulan purnama, PLN diwajibkan mematikan lampu. Dari jam 18 sampai 21. Alasannya hemat energi. Tapi sebetulnya itu untuk mensakralkan bulan purnama. Karena keyakinan daripada Sunda Wiwitan, setiap malam bulan purnama tidak boleh ada lampu menyala. Itu ajaran Sunda Wiwitan. Saudara, karena mereka mengatakan Dewa Chandra ialah dewa yang dipuja ketika upacara purnama dilakukan juga oleh masyarakat Hindu Bali. Makna dari upacara purnama ini sendiri yakni memohon berkah dan karunia dari Sang Hyang Widiwasa yang telah menerangi dunia beserta isinya. Disesuaikan dengan namanya, pelaksanaannya dilakukan ketika terjadi bulan purnama, yakni setiap jatuh malam bulan penuh. Nah, ini kan luar biasa ini. Ini namanya Hinduisasi Purwakarta. Sampai listrik mesti dimatikan jam 6 sampai jam 9 malam setiap malam bulan purnama untuk menghormati Dewa Chandra dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini fakta yang terjadi di Purwakarta. Enggak sampai di situ, dia buat satu buku tentang budaya, spirit budaya. Di dalam buku tersebut dia katakan agama itu budaya. Agama itu hanya budaya dan enggak sampai di situ. Nah, dia buat pernyataan-pernyataan yang menistakan agama. Yang intinya dia katakan bahwa Sunda Wiwitan itulah agama yang benar. Itulah cara nyembah Tuhan yang benar. Tapi dia ngakunya Islam, KTP-nya Islam. Dan jangan lupa bahwa Bupati Purwakarta pernah melakukan protes ke Menteri Dalam Negeri dan minta kepada Presiden serta kepada DPR RI supaya Sunda Wiwitan diizinkan dicantumkan dalam kolom agama di dalam KTP. Dia mengatakan kalau Islam boleh dimasukkan, Kristen boleh dimasukkan, Buddha boleh dimasukkan, agama lain boleh dimasukkan, itu kan agama pendatang. Kenapa Sunda Wiwitan yang agama asli leluhur masyarakat Sunda kok nggak ditulis? Ini berarti nggak menghormati daripada para leluhur dan para nenek moyang. Nah, jadi di sini kita bisa lihat sebetulnya arah dia ini bukan ke Islam, arah dia melakukan Hinduisasi. Baik, yang ke-18 nggak sampai di situ, wajib semua masyarakat ikut KB. Kalau di Purwakarta bukannya anjuran, bukan, wajib. Kalau ada masyarakat yang tidak ikut KB, subsidinya dicabut. Kalau dia petani, subsidi petaninya dicabut. Dia kebun, subsidi kebunnya dicabut. Subsidi kesehatan semua dicabut dari warga yang tidak mau ikut KB. Siapa ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah harus membawa surat keterangan dokter yang membuktikan kalau yang bersangkutan mengikuti program keluarga berencana. Jadi ini udah kelewatan. Dia nggak peduli kepada ulama, dia nggak peduli kepada kiai. Selama ini kita melihat KB, kalau sepanjang itu baru anjuran pemerintah, seruan, kita tidak terlalu protes keras ya, tapi kalau sudah diwajibkan atas setiap orang, udah gitu dengan ancaman sanksi cabut subsidi, ini berarti keluarga berencana dijadikan pedoman hidup. Ingat, keluarga berencana manakala dijadikan pedoman hidup, hukumnya haram. Tapi keluarga berencana manakala dijadikan sebagai solusi dari problem kehidupan, maka hukumnya kembali kepada hukum yang 5. Yaitu bisa wajib, bisa makruh, bisa haram, tergantung daripada situasi, kondisi, madarat, dan maslahatnya. Tapi kalau di Purwakarta bukan lagi sebagai seruan, kan sebagai pedoman. Baik, yang ke-19, nah ini yang paling ramai. Mewajibkan salam sampurasun sebagai pengganti assalamualaikum. Jadi pada saat saya berceramah di Purwakarta, itu poin-poin itu dari 1, 2, 3, 4, semua kita protes satu persatu. Sampai kepada masalah sampurasun. Apa itu arti sampurasun? Sampurasun itu terdiri dari 2, sampura dengan sun. Sampura itu dari kata hampura. Nah, orang Sunda kalau bilang hampura itu mohon maaf. Sun itu saya.
Jadi kalau sampurasun artinya kurang lebih saya mohon maaf. Artinya bagus, tidak ada masalah. Apa boleh kita gunakan sampurasun? Boleh, tidak ada yang larang. Yang tidak boleh kalau sampurasun dijadikan pengganti assalamualaikum. Assalamualaikum itu syariat, sampurasun adat. Mestinya adat dirawat oleh syariat. Jangan adat menggantikan syariat. Syariat yang mesti jadi payungnya. Supaya adat ikut kepada syariat. Dan syariat di atas adat. Jadi kalau ada orang Sunda mengatakan assalamualaikum, sampurasun, akang, teteh, boleh, silakan. Nggak ada masalah, dia nggak menggantikan assalamualaikum. Sama dengan salam nasional. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, selamat siang, selamat sore, nggak apa-apa. Silakan dipakai. Tapi jangan assalamualaikum dibuang. Jangan assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, selamat siang. Nah itu yang saya sering protes di mimbar-mimbar. Nah kalau assalamualaikum harus diganti dengan selamat pagi, selamat siang, nanti salam sholatnya gimana? Nah sholat subuh selamat pagi, selamat pagi. Dan kalau orang Sunda disuruh pakai sampurasun, sholat zuhur, sampurasun, sampurasun. Ini yang kita protes. Nah akhirnya kita simpulkan, kalau Deddy Mulyadi Bupati Purwakarta ingin meracuni akidah umat Islam, melakukan Hinduisasi di Purwakarta, menggantikan assalamualaikum dengan sampurasun, itu namanya bukan sampurasun. Itu saya sebut campur racun. Nah, kenapa saya sebut campur racun, saudara? Karena yang dilakukan oleh dia bukan memasarkan sampurasun, tapi dia melakukan peracunan akidah umat Islam di seluruh Purwakarta. Ini namanya pemusyrikan massal. Nah, waktu saya sampaikan ini, saya berceramah di depan ratusan kiai orang Sunda. Saya ceramah depan 50.000 orang Sunda. Tidak ada satupun yang tersinggung, tidak ada satupun yang marah, tidak ada satupun yang protes, bahkan semua menyambut dengan antusias, dengan takbir, dengan sholawat. Dan mereka merasa terwakili memprotes segala bentuk pemusyrikan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. No problem. Tidak ada masalah. Tapi seminggu kemudian muncul masalah. Kenapa? Karena orang-orang yang kita protes sudah senang. Nah, mereka anggap kita menghancurkan program mereka. Mereka sudah biaya miliar-miliaran. Nah, akhirnya semenjak ceramah tersebut, kiai-kiai yang semula semangatnya sudah kendor, bangkit lagi. Nah, kiai-kiai yang dulu ikut berjuang dengan Kiai Haji Abdullah Joban, yang tadinya mulai mundur, maju lagi. Akhirnya mereka semua rame-rame protes kepada Bupati. Nah, Bupati pun marah. Akhirnya sang Bupati menurut informasi dari salah satu kawan kita yang hadir dalam rapat pertemuan di Pemprov Jawa Barat, Bupati sempat telepon kepada salah seorang tetua bini sepuh daripada paguyuban Pasundan, nah, supaya yang bersangkutan melaporkan saya ke polisi. Nah, tapi karena yang bersangkutan kebetulan juga pimpinan ormas Islam, akhirnya nggak mau dia. Dia katakan nggak ada yang salah dengan ceramah Habib Rizik, apa mau dilaporkan? Dia tolak. Begitu dia tolak, diteleponlah AMS, Angkatan Muda Siliwangi, untuk melaporkan saya. Nah, mulailah mereka tampil melaporkan. Tapi dikamuflase, Angkatan Muda Siliwanginya diganti menjadi Aliansi Masyarakat Sunda. Seolah-olah orang Sunda ke Jawa Barat marah semua. Oh, sampai-sampai ada isunya apa? Habib Rizik salah ngomong Sunda, diusir dari Jawa Barat. Jadi, saudara, akhirnya dengan tuduhan saya menghina adat Sunda. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi. Tapi hari Jumat kemarin, para kiai-kiai pondok pesantren yang ada di Purwakarta, rame-rame mereka gelar konferensi pers, disampaikan ke Pemprov. Yang pertama, yaitu bahwa mereka memberikan pernyataan tidak ada penghinaan adat Sunda dalam tabligh akbar yang dihadiri oleh mereka, karena mereka saksi semua. Bahkan mereka berterima kasih adanya tabligh akbar untuk membela akidah dan syariat.
Dan bahkan mereka melaporkan Bupati Purwakarta telah melakukan penistaan agama. Dan Senin besok akan ada pelaporan lagi, Bupati Purwakarta melakukan penistaan adat, bukan agama saja. Nah, bagaimana pelaku penistaan adat? Karena dia ingin merusak adat Sunda, diporak-porandakan dengan adat Hindu. Makanya para kiai-kiai Sunda mengatakan kemusyrikan bukan adat Sunda. Adat Sunda identik dengan Islam. Enggak ada itu kemusyrikan menjadi adat Sunda. Jadi kiai-kiai Jawa Barat, saudara tetap pada posisi bahwa adat Sunda identik dengan Islam, tidak ada kemusyrikan dalam adat Sunda. Jadi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi mereka katakan itu merupakan perusakan adat Sunda sekaligus penistaan Islam, dan itu merupakan upaya Hinduisasi Purwakarta. Nah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Baik, saya lanjutkan. Belum selesai. Nah, begitu ini keluar, sebetulnya ulama sudah ada yang berani protes. Ulama-ulama muda, ustadz-ustadz muda, mereka protes. Di tablik-tablik akbar, di pengajian, sebelum tablik akbar yang kita gelar. Nah, lalu karena ulama banyak yang protes, tingkah laku dan perilaku pemusyrikan yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta, akhirnya Bupati kumpulkan lurah, kumpulkan camat, kumpulkan semua aparat daripada Pemdanya, dibuatlah Perbup nomor 70 tentang pelarangan ceramah provokatif. Nah, jadi setiap kelurahan satu desa diangkat seorang badega. Apa itu badega? Kalau di Bali pecalang, kalau di Banten jawara, kalau di Betawi jagoan. Nah, jadi ada jagoan, jawara, ada badega. Nah, badega nih pakaian hitam, ikat kepala, golok di pinggang, itu cincin ada di jari, sampai nggak muat tuh jarinya. Kalau bisa di hidung, ditaruh di hidung. Untuk apa fungsi badega ini? Fungsinya kalau ada ustadz ceramah nyinggung-nyinggung budaya yang dimasyarakatkan oleh Deddy, langsung diturunkan, diberhentikan ceramahnya. Nah, tinggal tergantung jamaah. Kalau jamaahnya cuma 20-50 orang, siapa yang berani lawan? Diturunkan. Kecuali kalau jamaahnya banyak. Jadi waktu saya ceramah 50.000 orang, mana berani dia turunin. Tapi kalau kan kesian ustadz-ustadz yang muda, yang ceramah, yang hadir cuma 50, 100, didatang. Mereka rombongan, dipimpin oleh badega, preman-preman, mereka bubarkan. Cabut sound sistemnya, ditutup ceramahnya, diancam tuan rumahnya, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi kita lihat, sampai sedemikian rupa yang terjadi di Purwakarta. Makanya jangan kaget kalau mereka bikin tablik akbar, mengundang kami dari FPI Pusat untuk mengisi acara tersebut. Karena itu saat itu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis hadir selaku ketua umum. Kiai Haji Ja'far Siddiq selaku wakil ketua umum juga hadir. Nah, kemudian di situ banyak yang hadir. Dan Ustadz Solmed juga dengan kawan-kawannya, dai-dai televisi hadir rame-rame. Mereka semua hadir semua. Jadi artinya memang ada ratusan kiai yang ikut hadir menyaksikan apa yang saya sampaikan dalam ceramah tersebut. Nah, jadi artinya di sini ini yang menarik. Nah, jadi begitu Deddy ini minta kepada EMS untuk dilaporkan. Bagian mana dilaporkan? Saudara, nah, didapatlah dari 2 jam saya ceramah diambil 43 detik. Bagian mana? Ya bagian sampurasun itu aja. Bagian sampurasun itu dipotong, dilempar di YouTube, disebarluaskan. Nah, akhirnya orang yang tidak tahu menahu persoalan langsung komentar. Yang nggak tahu persoalan langsung komentar. Nah, tapi kalau orang-orang yang tabayun nggak langsung komentar, dia cari dulu mana filmnya, dia cari dulu mana yang lengkapnya, dia tanya dulu bagaimana duduk persoalannya. Nah, itu namanya orang-orang cerdas. Nah, tapi kalau masyarakat yang main telan aja itu media, akhirnya mereka menjadi korban media. Nah, akhirnya geger Purwakarta. Se-Indonesia rame. Sampai pengurus FPI semua ditelepon dari kanan kiri. Bener Habib Rizik mau ditangkap. Dipikir saya ayam kali mau ditangkap. Masya Allah. Jadi urusan tangkap menangkap itu bukan urusan mudah.
Nah, jadi sekarang ini, saudara, yang perlu kita sampaikan di sini adalah adanya rekayasa. Dipotong itu ceramah sekian detik hanya untuk pelaporan. Tapi saya bersyukur kepada Allah. Yang tadinya ceramah saya yang dengerin cuma 50.000 orang, akhirnya sekarang jadi jutaan orang. Karena kan orang cari ceramah yang aslinya. Akhirnya yang aslinya kita lempar ke YouTube. Lengkap, semua dengar. Nah, begitu sudah jutaan orang dengar, akhirnya di medsos ratusan ribu orang semua menyerang Bupati Purwakarta. Alhamdulillah. Jadi akhirnya Bupati Purwakarta yang diserang habis-habisan. Oh, habis kalau Anda lihat medsos. Di medsos, alhamdulillah, Allah memberikan kemenangan kepada kita. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kalau di TV memang kita dihabisi. Apalagi TV Metro Mini. Sudah. Kalau di TV jangan kaget. Nah, mudah-mudahan biar kita buru-buru punya TV juga. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, jadi sekarang kesimpulannya, Bupati Purwakarta melakukan kegiatan syirik secara massal dan bangga dengan budaya leluhur yang menyimpang dari syariat serta tidak bangga dengan Islamnya, bahkan menistakan Islam. Jadi ada apa di Purwakarta? Jawabnya ada Hinduisasi Purwakarta. Nah, ada yang menarik. Besok hari Senin ada undangan. Undangan apel siaga umat Islam Jawa Barat dengan tema Selamatkan Purwakarta dari Kerikan. Ini akan digelar hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2015 jam 8 pagi sampai dengan selesai di halaman Gedung Sate. Ini alun-alunnya Jawa Barat di depan kantor gubernur di Jalan Diponegoro, Bandung. Insya Allah akan dihadiri oleh Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat. Nah, bersama ribuan umat perwakilan dari pondok pesantren, DKM, Majelis Taklim, Lembaga Dakwah Kampus, Ormas, OKP, LSM, perguruan silat, Laskar Islam, dan pergerakan Islam lainnya dari 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Jadi pondok-pondok pesantren besar yang ada di Jawa Barat, saudara, itu pondok-pondok pesantren, kiai-kiai sudah berkomitmen untuk menurunkan para santrinya, yaitu ke Gedung Sate, depan kantor gubernur, dalam rangka untuk meminta kepada pemerintah provinsi selamatkan Purwakarta dari Hinduisasi. Jadi saat ini ternyata masyarakat Jawa Barat akhirnya semua melek, semua terbuka. Nah, ini ternyata ada upaya Hinduisasi di Purwakarta yang kalau dibiarkan besok bisa menular ke seluruh Jawa Barat. Nah, alhamdulillah, ini yang saya katakan tadi, ini merupakan pertolongan Allah. Siapa yang sangka? Saya cuma ceramah depan orang Purwakarta, depan orang Sunda. Nah, jadi ini Dedi dan AMS salah perhitungan. Dia pikir Habib Rizik Arab nih. Nah, ini bukan Sunda nih. Kalau gitu kita adu aja sama orang Sunda. Nah, jadi dibuatlah itu cerita. Habib Rizik menghina adat Sunda, Sampurasun jadi Campuracun. Tujuannya supaya orang-orang Sunda benci saya. Tapi ternyata terbalik. Justru orang-orang Sunda akhirnya menyerang Dedi. Karena mereka tersinggung adat Sunda ingin dihinduisasi, saudara. Nah, kenapa mereka salah hitung? Satu, mereka lupa, saudara. Orang Sunda itu identik dengan Islam. Yang kedua, orang Sunda itu sangat-sangat hormat sama ajengan. Luar biasa hormat sama kiainya, saudara. Sampai hari ini. Anda jangan main-main dengan orang Sunda. Saya kasih contoh tahun 87, saudara. Bagaimana ada 2 ustadz ditangkap oleh polisi, kemudian dipenjara, dipukuli. Begitu santri tahu, itu se-Jawa Barat, khususnya Tasik, Garut, Ciamis, seluruh kantor polisi dibakar. Sampai polisi nggak berani pakai seragam. Itu kejadian, sudah. Pak, jangan main-main ganggu kiai sama ustadz di Jawa Barat, sudah. Saya tahu betul, saya sering masuk Jawa Barat. Saya keluar masuk kampung di Jawa Barat. Jadi mereka tuh cinta kepada ulamanya tinggi, saudara. Jangan main-main sama orang Sunda. Tapi udah jadi orang Sunda, ya. Masya Allah.
Nah terus saudara, nggak sampai di situ, ada lagi yang dia lupa, yang ketiga. Orang Sunda itu muhibbin sama habaib. Nggak bisa habaib diadu dengan orang Sunda. Justru kalau ada orang Sunda nggak cinta habaib, Sunda aneh tuh. Aneh saudara, Anda boleh masuk tiap kampung di Sunda. Saking cintanya orang-orang Sunda kepada habaib, banyak orang Sunda punya hantu habaib di mana-mana. Anda boleh masuk saudara sampai ke Jampang Kulon, ke Sukabumi. Saya masuk ke sono kemari, ada anak kecil lagi main. Saya tanya, ini siapa? Bin Sahab. Yang ini Al-Atas. Yang ini Al-Habsi. Nah kok nyasar ke kampung-kampung? Saudara, nah ternyata kiainya ngomong, iya Beb, kita bangga. Habaib datang kemari, kita kawinkan dengan anak-anak kita. Nah jadi dia salah hitung saudara. Jadi dia mau adu domba kita dengan masyarakat Sunda, nggak bisa. Wah saya sendiri, saya punya nenek Sarifah Zainah binti Husain Al-Attas yang membeli tanah ini di tahun 1817 saudara. Tanah di Petamburan ini yang kita pakai ini sekarang buat majelis taklim. Itu almarhumah Sarifah Zainah binti Husain bin Salim Al-Attas. Itu ibunya orang Sunda asli. Orang Cicahem, depan terminal Cicahem Bandung. Wong nenek orang Sunda, orang Betawi. Saudara mau diadu sama orang Sunda, mana bisa. Nah akhirnya sekarang mereka kaget-kagetan. Loh kok ini Arab dibela sama Sunda ini? Nah, mereka kaget-kagetan saudara, nggak bisa. Karena orang Sunda identik dengan Islam. Orang Sunda cinta kepada kiai. Orang Sunda cinta kepada habaib saudara. Nah akhirnya sekarang jadi bumerang, menyerang mereka sendiri. Nah kita doakan, mudah-mudahan ulama-ulama di Purwakarta Allah berikan kemenangan untuk menstop daripada pemusyrikan di Purwakarta. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi yang merasa orang Sunda, orang Jawa Barat, nah ini hari Senin 7 Desember 2015, ini bisa diharapkan kedatangannya untuk rame-rame kumpul di Gedung Sate, yaitu depan kantor gubernur, untuk satu menyampaikan pendapat kepada gubernur. Saya sudah dapat laporannya dari ormas-ormas Islam yang ikut serta. Mereka ingin agar Kapolda Jawa Barat memproses secara hukum Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta yang menistakan agama sekaligus menistakan adat. Dan mereka juga minta supaya Purwakarta segera dibersihkan dari segala unsur Hinduisasi. Dan mereka menyatakan bersama bahwa adat Sunda identik dengan Islam. Dan adat Sunda tidak boleh dimusyrikan. Dan mereka tolak adat Hindu untuk dijadikan sebagai adat Sunda. Nah jadi insya Allah para kiai, para ajengan akan hadir. Dan kita minta kepada seluruh jamaah yang hadir di sini, khususnya mereka yang berasal dari Jawa Barat, orang Sunda, punya perhatian dengan perjuangan anti kemusyrikan untuk menyelamatkan Purwakarta, silakan untuk datang ke sana. Ada yang nanya, Habib datang enggak? Kalau saya yang datang, ntar saya lagi dituduh rekayasa. Nah, jadi bukan kita nggak mau datang, masalahnya kita justru yang lagi jadi objek bidikan. Jadi biarlah orang Sunda menyelesaikan dengan cara orang Sunda. Alhamdulillah, ini baru cerita Sunda, belum cerita Banten. Aing bredok sih ya. Kalau Banten bela Islam begitu tuh, biar mabok asal bela Islam. Nah, bayangin Jawara maboknya aja mau bela Islam, apalagi kiainya. Orang Banten begitu saudara. Jadi jangan main-main. Orang Banten, Sunda, Betawi ini identik dengan Islam saudara. Saya keliling Indonesia, nggak mudah Anda cari orang yang fanatik kepada Islam seperti fanatiknya orang Banten, Islam dan Betawi. Nah mudah-mudahan kefanatikan Islam ini bisa tertular yaitu ke tempat-tempat lain. Amin ya Rabbal Alamin. Nah baik, sebelum saya akhiri, hati-hati dengan upaya gerakan Islam Nusantara sebagaimana pernah kita bahas. Salah satu gerakan mereka adalah mengadu domba syariat dengan adat. Hati-hati. Hati-hati. Waspada dari adu domba syariat dan adat. Ini pernah terjadi di zaman Belanda. Di tahun 1800-an, saudara, ada seorang bernama Muhammad Sahab, gelarnya Petosari, artinya ulama yang mulia.
Dia mendirikan sebuah perkampungan baru di Gunung Jati, Sumatera Barat. Di luar kota Padang. Padang itu nama kota. Nah kemudian, satu perkampungan tersebut dia laksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Nah kemudian muncul pemuka-pemuka adat yang mencoba memasyarakatkan di Minangkabau kemunkaran berupa sabung ayam, judi, madat, menghisap madat, dan minum tuak, arak. Dengan alasan itu adat Minang. Tapi ditolak oleh Peto Sarif yang gelarnya adalah Tuanku Imam Bonjol. Beliau tolak. Beliau katakan tidak. Itu adat masa lalu. Itu adat pra-Hindu. Itu bukan adat Islam. Semenjak Minangkabau sudah memeluk agama Islam, adat yang berlaku di Minangkabau hanya ajaran Islam. Karena itu para ulama Minang sepakat, adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Artinya adat itu bersendikan syariat, syariat itu bersendikan kitabullah. Itu pegangan orang Minang. Jadi dia tolak, pokoknya maksiat nggak bisa disebut sebagai adat Minang. Orang Minang nggak mau sebut kemusyrikan itu sebagai adat mereka. Itu adat jahiliyah sebelum Minang masuk Islam. Nah, tapi karena pemuka-pemuka adat ini bandel, di mana-mana gelar sabung ayam, akhirnya Tuanku Imam Bonjol bentuk laskar. Pakaiannya serba putih, disebut Laskar Padri. Ini yang disebut kaum Padri. Nah, apa kerjaannya? Amar ma'ruf nahi munkar, keluar masuk kampung. Pokoknya ada sabung ayam dibubarkan. Ada yang judi, tuak, minum arak dibubarkan. Ngisep madat dibubarkan. Mereka sweeping, mereka razia. Satu Minangkabau, bukan hanya kota Padang. Dia bersihkan. Nah, jadi dia tegakkan itu syariat. Adat pasandi sara, sara pasandi kitabullah. Itu prinsip orang Minang. Nah akhirnya Belanda masuk. Belanda memprovokasi kaum adat untuk melawan Imam Bonjol. Dipersenjatai, bahkan dibantu dengan tentara Belanda. Akhirnya terjadi perang Padri dari tahun 1821 sampai tahun 1837. Banyak tentara Belanda yang mati. Dan nggak mudah Belanda untuk melumpuhkan pasukan Imam Bonjol. Nah ini tolong dicatat. Perang dari tahun 21 sampai tahun 37. Nah kemudian Belanda pakai cara licik. Bagaimana caranya? Supaya Imam Bonjol ini bisa ditangkap. Dia pecahkan pertempuran. Imam Bonjol ada di medan tempur, jauh dari kampung halaman rumahnya. Belanda mengirim tentara menyerbu rumahnya. Dan akhirnya melukai istri, anak, dan keluarganya serta menyandera mereka. Akhirnya Imam Bonjol keluar dari medan tempur, bawa beberapa pasukan kembali ke kampung halaman untuk menyelamatkan keluarga. Akhirnya beliau terkepung dan akhirnya tertangkap. Nah setelah ditangkap, dibuang. Kemana dibuang? Ini menarik, dibuang ke Cianjur. Dibuangnya di Jawa Barat. Nah tadi sudah saya katakan, orang Sunda ini cinta kiai. Imam Bonjol ini pakai imamah, pakai jubah, pakai sorban, istiqamah di jalan Allah. Nah, begitu orang Sunda lihat, iya kiai iya, iya orang soleh iya, rame-rame datang orang Sunda belajar ngaji. Nah, akhirnya minta fatwa kepada Imam Bonjol. Akhirnya Imam Bonjol pengaruhnya mulai meluas di masyarakat Sunda. Ketakutan lagi Belanda. Wah, ini jangan-jangan bikin padri lagi besoknya. Nah, dia bikin laskar lagi nih urusannya. Nah, akhirnya Imam Bonjol dibuang ke Ambon. Nah, di Ambon sama. Ternyata Muslim Ambon itu juga cinta kepada habaib, kepada kiai, kepada ulama. Disambut kedatangan Imam Bonjol. Nah, begitu pengaruhnya sudah mulai meluas di Ambon, akhirnya Imam Bonjol dibuang lagi oleh Belanda ke Manado. Dikasih tempat di tengah-tengah masyarakat non-Islam. Akhirnya beliau tidak bisa bergerak di sana dan tidak boleh pulang, tidak boleh keluar, yaitu daripada Manado, saudara. Akhirnya beliau meninggal, yaitu di Manado dalam usia 92 tahun. Jadi bisa kita lihat, ini jadi dari zaman Belanda udah begitu tuh modelnya. Adat diadu dengan syariat, saudara. Nah makanya tolong hati-hati, jangan sampai kita bela adat
dengan mengalahkan syariat. Tapi junjung tinggi syariat di atas adat. Rawat adat di bawah payung syariat. Adat harus ikut syariat. Sikap Islam jelas. Adat yang baik, lestarikan. Adat yang menyimpang, luruskan. Adat yang bertolak belakang dengan syariat Islam, buat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Nah, kira-kira yang saya sampaikan hari ini jelas tidak? Paham semua? Jadi bagaimana cerita sampurasun jadi campur racun, tahu ceritanya? Ya, jadi jangan sampai nanti dengar isu-isu di luar. Nah, tolong yang nggak tahu jangan sembarangan ngomong. Hati-hati. Ini merupakan perjuangan, perlawanan terhadap kemusyrikan. Ini jihad kami. Anda mau bantu, ahlan wa sahlan. Anda mau bantu dengan doa luar biasa. Doa silahul mukmin. Anda mau bantu dengan komentar ahlan wa sahlan, jazakumullahu khairal jaza. Kalau Anda tidak mau bantu, tidak mau doa, tidak apa-apa, minimal diam. Diam, karena kami sedang menghadapi musuh-musuh kami di medsos, di TV, di segala arah. Ini bukan perang main-mainan. Di dalam membela agama Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin ya rabbal. Untuk pemenangan calon gubernur muslim tahun 2017 yang akan datang, sudah digelar beberapa kali muzakarah habaib dan ulama Jakarta, dan sudah dibentuk majelis tinggi Jakarta Bersyariat, juga sudah dibentuk dewan pemilih dan badan pekerja. Nah, oleh karena itu Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas mendapat tugas berat, di mana beliau wajib mendirikan posko-posko rakyat di seluruh DKI Jakarta sampai tingkat RT. Sebab kita jangan mimpi bisa menang melawan calon kafir kalau kita tidak pakai strategi. Jadi tugas FPI bukan cari calon gubernurnya. Tugas mencari calon gubernur itu tugas daripada muzakarah ulama dan habaib. Tugas FPI adalah membuat sistemnya di bawah. Bagaimana kita punya posko sampai tiap RT. Oleh karenanya insya Allah tanggal 23 malam 24 Desember itu Maulid Akbar FPI di Petamburan. Malam Kamis. Besoknya malam Jumat tanggal 24 malam 25 Desember akan digelar maulid di tempat Imam FPI DKI, yaitu tempat Habib Muhsin bin Zaid, sekaligus pelantikan 6 DPW FPI dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Ditambah pelantikan 44 DPK FPI tingkat kecamatan seluruh DKI. Ada 44 kecamatan. Dan juga ada pelantikan 286 DPRA, Dewan Perwakilan Ranting FPI tingkat kelurahan. Di Jakarta ada 286 kelurahan. Jadi kita sudah bentuk, yaitu DPW di 6 kota madya dan kabupaten, 44 DPC di 44 kecamatan, dan tingkat kelurahan 286. Semuanya akan dilantik pada malam 24 malam 25 di Cawang. Nah, karena itu saya minta kepada umat Islam Jakarta ke depan untuk membantu membentuk posko tingkat RT dan tingkat RW. Membantu muzakarah ulama dalam rangka jangan lagi berikan kesempatan kepada orang kafir untuk memimpin Jakarta. Siap berjuang? Takbir. Sebelum kita laksanakan sholat zuhur bersama, pada kesempatan ini sekali lagi saya minta semua jamaah kesiapannya. Kalau ke depan diminta untuk membentuk posko-posko pemenangan calon gubernur muslim di seluruh RT RW di seluruh Jakarta. Siap tidak? Siap berjuang? Siap menangkan Islam? Takbir. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan. Karena itu tolong Habib Muhsin dibantu
Karena tugasnya cukup berat. Tugas ada di pundak beliau. Ada berapa ribu posko semua? Kalau tingkat RT RW? 2.000-an. Ada 3.600 posko kita mau bangun. Di seluruh Jakarta. Nah, jadi ini satu pekerjaan berat. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan. Kalau ada kebersamaan semua akan mudah ya kawan. Nah baiklah, selanjutnya alhamdulillah kita kedatangan tamu. Di sini ada sejumlah habaib dan kiai dari Yogyakarta yang insya Allah akan menggelar musda pengurusan baru DPD FPI di Yogyakarta. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada mereka. Dan di sini juga ada dua tamu kita, yaitu Kiai Haji Asy-Syaikh Ibrahim dan Ustadz Saleh. Keduanya pimpinan pondok pesantren dan keduanya juga merupakan murid daripada Darul Mustafa, murid guru besar kita semua, yaitu Al-Habib Umar bin Hafidh hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Dan alhamdulillah beliau-beliau ini juga berdakwah, berjuang, mendirikan pondok pesantren Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan Allah berkahi perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. 3 bulan keliling keluar kota, keliling Jawa Barat, keliling Jawa Tengah, keliling Sumatera Utara, keliling Aceh. Akhirnya 10 hari yang lalu saya ambruk dari airport langsung dibawa ke rumah sakit. Udah gitu di rumah sakit jadi pasien bandel lagi. Belum waktunya pulang, udah pulang. Nah akhirnya sakit panjang, 10 hari saya sudah tidak ceramah. Baru kemarin mulai mengajar. Jadi dan hari ini makanya kita agak sedikit nahan suara. Ada infeksi di tenggorokan, ada infeksi di lambung. Nah, jadi memang ini pun keluar keringet dingin ini ngajar. Jadi tolong doakan biar sehat walafiat. Karena memang kemarin medannya serba berat. Kita ke Sumatera Utara di Pematang Siantar medannya berat. Karena 60% di sana Kristen. Ada isu mau dihadang, mau dibakar, mau diturunkan dari panggung, nggak boleh ada tablik akbar, tapi umat Islamnya tetap mau bikin tablik akbar. Akhirnya polisi, tentara semua turun dengan senjata otomatis, kita bikin tablik akbar. Ternyata nggak ada apa-apa. Tablik akbarnya berjalan lancar di Pematang Siantar. Nah, jadi ketakutan hasil provokasi. Begitu juga di Aceh medannya berat, khususnya di Kabupaten Nagan. Nah, karena bupatinya melarang, tidak boleh ada tablik akbar. Tapi Kapoldanya mendukung, Kapolresnya mendukung, wakil bupatinya ikut menjemput di airport. Nah, tapi bupatinya nggak mau, sampai 27 ormas demo bupati. Nah, demo bupati. Bupati setuju ada tablik akbar, yang penting jangan Habib Rizik yang ceramah. Sebab ini teroris dari Jakarta. Nah, jadi memang agak berat, tapi selidik punya selidik, ternyata bupati mengayomi aliran sesat. Jadi di sana ada aliran sesat yang akhirnya kita luruskan lewat mimbar. Nah, kita luruskan lewat mimbar. Nah, supaya masyarakat tidak terjebak dari hal-hal tersebut. Jadi memang kemarin ini medannya serba berat semua. Nah, begitu jatuh sakit, masuk rumah sakit, demam campur racun lagi ditambah. Nah, akhirnya mestinya istirahat di rumah sakit jadi nggak istirahat. Karena mesti terima telepon dari sana, dari sini, dari Jawa Barat, dari mana. Untuk klarifikasi, untuk atur strategi, untuk membentuk opini. Akhirnya di rumah sakit, ya tetap aja mikir. Nah makanya akhirnya kita pulang duluan. Tinggal dokter di sini ada dokter solehnya nih. Nah, ini dokter solehnya nih. Jangan pasien yang bandel gitu doang di sana. Belum waktunya pulang gitu udah pulang. Begitu. Jadi ala kulli hal. Jadi terima kasih kepada dokter Soleh, dokter Hamzah yang sudah merawat. Terima kasih kepada semua. Amin. Jadi kepada segenap jamaah perlu diketahui majelis muashalah yaitu suatu majelis forum musyawarah para ulama, para habaib, para tokoh ahlus sunnah wal jamaah yang sejak awal dirintis, didirikan, dibina oleh guru besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bi ulumih.
Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi langkah-langkah majelis muassalah luar biasa. Setiap bulan Muharram, Habib Umar datang mengumpulkan para ulama untuk mengadakan daurah. Daurah itu semacam workshop. Jadi semua ulama-ulama dikumpulkan dari berbagai daerah per zona wilayah. Ada daurah di Sumatera, ada di Makassar, di Sulawesi, ada juga di Pulau Jawa ini. Ini gerakan luar biasa. Nah, kita doakan mudah-mudahan gerakan yang dirintis oleh guru besar kita semua tersebut, majelis muassalah ini menjadi majlisan shalihan thayyiban mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita akan silaturahmi ke pondok pesantren Abu Bakar Siddiq yang ada di Bogor ini, karena silaturahmi antar pondok pesantren itu sesuatu keniscayaan yang tidak boleh tidak dibangun oleh para habaib, para kiai, para ulama dalam rangka untuk memperkuat benteng pertahanan umat Islam, insya Allah. Nah baiklah, selain itu juga tadi terima kasih atas bacaan Qur'annya. Saya cuma mau ingatkan, dulu Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kedatangan tamu ahli syair seperti Hasan bin Thabit, itu Nabi minta beliau untuk bacakan syair. Semua sahabat mendengarkan. Syair-syairnya memuji Allah, muji Nabi, dan muji Islam. Syair perjuangan. Terus kalau ada sahabat yang pandai baca Quran, enak, bagus suaranya, seperti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, itu Nabi selalu suruh baca dulu dia. Ya Ibn Mas'ud, ikra'il Quran. Nabi dengerin, semua sahabat ikut ngedengerin. Artinya memang ini satu tradisi yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau kita kedatangan tamu ahli baca Quran, minta baca Quran. Ahli baca qasidah, minta baca qasidah. Makanya ulama-ulama habaib kalau ada pertemuan begitu tuh. Jadi sebelum ngobrol siapa yang pintar baca qasidah? Baca qasidah dulu. Siapa yang pintar baca Quran? Baca Quran dulu. Nah, kalau ada yang pandai berceramah, suruh ceramah, sampaikan ilmunya. Ada yang punya ilmu, sampaikan ilmunya. Nah, itu merupakan sunnah dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terima kasih kepada Kiai Ahmad Sobri Lubis yang telah mengingatkan kita kepada sunnah Nabi tadi. Oh, ada yang bagus bacaan Qurannya, minta baca. Ada yang punya ilmu, pandai menyampaikan ilmunya, diminta untuk menyampaikannya. Nah, mudah-mudahan Ustaz Sobri Lubis senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang terakhir saya ingin umumkan, hari ini tepat 3 tahun daripada wafatnya ibunda kami tercinta, yaitu ibu kami tercinta Asy-Syarifah Sidah binti Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Attas. Beliau meninggal 3 tahun yang lalu pada bulan Desember ini. Nah, karena itu insya Allah nanti selesai sholat duhur akan diimami oleh Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Langsung kita baca tahlil. Nah, walaupun dipersingkat, kita baca tahlil. Saya minta ikhlaskan niatnya untuk arwah ibunda kami tercinta. Semoga Allah terima segala amal ibadahnya. Allah maafkan yaitu segala kesalahannya. Dan juga Allah angkat derajatnya, berikan nikmatul barzah dan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, doa serupa juga kami minta untuk ayahanda kami, yaitu Sayyid Husain Muhammad bin Syahab, Sayyid Hamid bin Muhsin Al-Hamid, dan Sayyid Fadil bin Hasan bin Yahya. Nah, begitu juga untuk orang tua kita semua. Mudah-mudahan nanti tahlil kita baca doa digabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa tanggal 23 Desember malam 24 Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Markas Besar FPI di Jalan Raya Petamburan. Bagi jamaah yang ingin berpartisipasi membantu acara Maulid tersebut, hubungi Habib Idrus Al-Habsyi selaku ketua panitia penyelenggara, atau boleh disampaikan ke pengurus FPI yang lain. Saya terima kasih Kiai Ja'far atas informasinya. Sekian, kita tutup majelis ini, sholat duhur berjamaah, terus tahlil, setelah itu kita makan siang seperti biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Sallu ala Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aqimus salat. بصلي على محمد